Oke teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Rojokoyo Bro. Nah, kali ini di video sebelumnya kita sudah ngobrol tentang perawatan kandang ini, kandang breeding atau kandang peranaknya Mas Iput. Nah, ini sudah kita ulas perawatan dari komboran sampai tips-tips Mas Iput. Nah, kali ini aku mau ngobrol tentang Mas, cerita gini Mas. Sampean kan kita pandang kan sampean masih muda, dan jam terbangnya saya kira sudah gak diragukan lagi untuk pemburu sapi gitu Mas. Nah, ini awal mula dulinan sapi lah intinya. Awal mula gimana sih Mas cerita? Kalau awal mulanya itu dulu kan Simbah itu pedagang Mas. Simbah pedagang, bukan bapak ya? Bukan. Dari Simbah, dari keturunan Simbah itu nggak ada yang neruskan Mas. Cuman saya. Bapak enggak. Semuanya enggak mau semuanya. Kalau bapak cuma di tani, kayak yang jual beli jagung gitu bisa. Tapi kalau di itu nggak bisa Mas. Kalau di sapi. Iya. Tapi dari dulu dari kecil saya sama Simbah udah di besok kalau yang bisa neruskan saya itu ya cuma saya. Katanya gitu. Sudah di ramal gitu, diramal gitu lah dari dulunya gitu. Berarti ya Mas, Simbah itu punya melihat jenengan masih kecil itu mungkin udah ini potensi ini. Ya. Suka sapi gitu Mas Aman kok? Iya, dari sampai tahu. Dari kecil itu suka sapi Mas. Saya dari kelas 1 SD itu dari kecil pokoknya kelas 1 SD itu sudah di pasar saya Mas. 1 SD ikut cuma diajak, kalau pas hari Minggu diajak. Kalau nggak diajak saya katanya nangis dulu. Oh gitu. Iya. Dari dulu. Jadi memang senengannya ikut Simbah nang pasar. Ikut Simbah Mas. Terus Mas, kalau kan kecil itu kan ikut gitu Mas ya, sudah mulai mengenal sapi. Untuk terjun sendiri, memberanikan diri untuk ya gampangannya transaksi pertama. Transaksi pertama saya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP saya sekarang kelahiran 88 Mas. Kelahiran 88 ya? Oh, kelahiran 88. Lama loh Mas. Lama banget saya. Berarti kelas 1 SMP sekitar 2005-an. 2000-an. Iya, 2005-an Mas. 2004-an Mas. 2004. Iya, 2003 2004 Mas. Itu transaksi pertama sampai transaksi pertama saya. Mas, ini ada kesan apa di transaksi pertama itu Mas? Saya kesannya gini Mas, di waktu transaksi pertama itu saya kan disuruh, kalau sekarang gitulah, kalau ngomongkan sekarang ya, itu apa Mas? Waktu itu Simbah kan jadwalnya padat sekali Mas. Nah, ada yang di kandang jual beli sapi, ya cuman yang bisa kan Simbah. Terus yang waktu itu ada yang nawarin sapi, tapi tetangga desa gitu Mas, nawarin sapi tetangga desa. Waktu itu Simbahnya repot, nah saya disuruh beli, ya saya beli aja Mas. Waktu transaksi pertama itu rugi Mas. Iya rugi. Kena marah-marah Mas waktu itu. Tapi kalau saya buat pengalaman ya gini, berarti kalau marah-marah itu kan salah diperbaiki lagi. Dari jadi, salah itu sama salah itu kita perbaiki lagi. Jadi dan dimarahi tadi sama nggak mogok ya Mas ya? Enggak. Oke. Saya cuma bandel biasa gitu aja. Oke, jadi ulet bro, walaupun dimarahi si mbahnya ini, marahnya ini Mas Iput sadar, salah. Saya dimarahi karena salah. Besok saya akan seperti ini gitu ya. Iya Mas. Mas boleh tahu gimana Mas? Transaksi di nominal berapa waktu 2004 itu Mas? Waktu 2004 itu nominalnya kalau nggak salah, saya ingat Mas sampai sekarang 6.300.000 Mas. 6.300.000. 6.300.000. Itu belinya di petani. Terus sama jual? Sapi embeng. Sapi pedet kecil itu. Kecil itu Mas. Terus sama jual? Dijual Simbahnya itu di pasar lakunya cuma 5-9 Mas. Jadi itu ya. Seperti itu. Iya, kan gini Mas, kalau saya motivasi saya, prinsip saya gini. Berarti kalau orang jualan itu kalau enggak rugi ya untung. Kan gitu. Jadi jangan piye yo Mas yo. Lek jarene wong Jawa ki
ojo marem-marem lek wayah bati. Ah. Nah, ojo susah-susah lek wayah rugi. Oh. Kan ngoten to, Mas. Itu Iya. Ini prinsip seorang pedagang ya, Mas. Ya? Prinsipnya seperti itu, Mas. Lek pengen untung gak gelem rugi aja Coba bulan lah. Gitu. Ya kadang itu kita cuman ya sekilas apa ya, Mas, kalau cuman beli sapi itu ini dibandingkan kalau yang kemarin lakunya segini kan cuman kayak gitu tuh, Mas. Iya, ya kayak gitu. Jadi wayah apa itu kalau saya prinsip saya gini, waktu gimana ya rugi, wow berarti rugi, saya apa hati-hati lagi besok pas waktu rugi itu saya biar tidak putus asa lagi. Saya di hati bilangnya gini, Mas, orang sekolah aja bayar loh, Mas. Berarti waktu itu waktu pas rugi itu saya wayang bayar SPP lah, Mas. Buat sekolah ya? Iya. Di matematika seperti gitu. itu. Jadi kita semangat lagi, gitulah. Jadi seperti itu di pikirannya Mas Iput itu selalu positif berarti iya. ya. Enggak langsung gitu. Mas berarti kan kelas 1 SMP udah transaksi. Nah, kelas 2, kelas 3 itu juga terus Mas, transaksi. saya pelajari terus. Iya. Juga sambil sekolah, pulang sore kalau ada waktu. Ya kan saya apa ikut mbah terus gitu, Mas. Sampai sekarang udah nggak ada mbahnya, Mas. Mbahnya udah nggak ada. Iya. Jadi semuanya saya sendiri sekarang. Sambil sekolah sambil dagang sapi dulu. Iya. Tapi yang beli saya, yang jual mbahnya gitu. Oh gitu. Iya, ikut mbahnya. Terus Mas, jenengan ini SMP itu masih lanjut sekolah lagi atau sudah di sana? Saya apa, Mas? SMP itu saya udah mogok. Mogok nggak sekolah lagi. Soalnya gini, Mas. Apa soal mogoknya itu udah mengalami apa itu loh, Mas. Dari kelas 1, 2, 3 udah mengalami apa? Mengalami tahu uang lah, Mas. Kata apanya tuh udah tahu uang. Enak cari uang, Tapi sekarang ya juga apa, Mas? Getun. Lah omongnya wong Jawa. Kok nggak sekolah lah mbiyen ngoten. Tapi kan ya itu tadi, iya, Mas. Sekolah kan juga tidak menjamin. Nah, ya, itu tadi latihannya kalinya kan itu. langsung praktek. Langsung praktek, Mas. Langsung praktek. Wah, luar biasa. Jadi lulusan SMP ya, Mas ya? Lulusan SMP, Mas. Lulusan SMP, kelas 1 SMP sudah berani beli sapi nih orang. Karena terpaksa itu, Mas. Wah, terus Mas sampai lulus SMP itu sampai sekarang ya wis dagang terus, Mas. Nggak pernah putus ya? Nggak pernah putus, Mas. Sampai sekarang, Mas. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan berarti modalnya tadi di awal mula modal kan dari mbah tadi ya, Mas? Iya, dari mbah, tapi cuman dikasih apa, Mas? Sapi 4, Mas. Oh, sapi 4. Modalnya itu dikasih sapi 4. Dari sekarang yang satu itu masih, Mas, di kandang. Yang satu ada? Iya, masih. Itu kalau setiap mau saya jual diimpiin kan mbahnya. Nggak boleh dijual. Ya di kandang yang tadi, Mas. Yang sapi kuning tadi. Dari itu sampai sekarang masih. Masih. Berarti itu sumber, sapi sumbernya. Riwayat itu, Mas. Oh, jadi jual, Mas. Jual sak sepuh ya, sak ngurake jalan-jalan. Waduh, Mas, cerita kan sekarang ini sampean ini dikenal sebagai pemburu lah ya, pemburu karena harus dubek-ubek petani itu ngagem iki Mas Iput yang ngambil lah yang beli gitu. Nah, ini suka duka sampean untuk beternak apa ya? Cari sapi kan selain beternak sendiri kan cari sapi di beli sana itu. Iya, Mas. Apa, Mas? Dari dulu sampai sekarang itu susahnya itu gimana? Susahnya itu gimana ya, Mas? Soalnya kalau dikatakan apa ya, Mas, pelanggan saya itu kan yang kebanyakan di gunung, Mas. Di gunung. Jadi susahnya itu waktu pengambilan, waktu apa itu kalau waktu hujan nggak bisa, Mas, di gunung itu. Dan jadi apa itu nuntunnya itu jauh banget, Mas. Oh, jadi pickup nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk. Jadi ya itulah seperti itu. Susahnya ya seperti itu. Wah. Tapi tetap semangat ya, Tapi ya tetap semangat lah. Demi apa, Mas? Demi demi bojo, demi istri, demi keluarga. Yo iku tadi kan kita yo nang ndi lek nyambut gawe sing digoleki duit. Hasil gitu. Hasil lah, Mas. Gini, Mas, untuk sampean saat ini
apa ya, penjualannya itu kemana saja kan, selain beternak sendiri untuk hiburan sendiri seperti ini, pembeli yang beli sampean itu nyuplai kemana saja itu Mas? Kalau yang pedet-pedet itu ke Malang. Malang. Iya. Malang itu memang terkenal Ke pedet Malang. Tulungagung gitu ya. Jadi kalau yang apa indukan-indukan itu ya kemana-mana loh Mas, banyak Mas. Dari yang sapi besar itu ke Semarang juga ada, pernah ke besar-besar gitu iya, ya, ke Semarang, Jumbuan. Kalau yang biasa-biasa ya di petani-petani Mas. Setiap hari legi gitu banyak petani yang ke sini. Ya oper tambah sapi kayak gitu, nyari bibitan. Oh, tukar tambah itu Mas. Tukar tambah. Ya masalahnya kalau di saya itu gini Mas, saya udah perjanjian. Soalnya kalau petani itu apa ya, dikatakan demen sama saya itu karena udah perjanjian dari awal Mas. Kalau beli sapi di tempat saya, kalau makannya susah gimana saya tanggung jawab, dikembalikan apa minta lagi boleh. Oh gitu. Iya, jadi garansi. Iya. Bahasa kerennya sekarang itu garansi lah. Gitu. Mas Iput sampai dari kecil itu sampai sekarang kan udah sapi. Iya. Selain yang awal transaksi itu, yang paling berkesan Mas, yang paling berkesan bekerja di dunia sapi atau jadi pedagang sapi ini, awal yang paling berkesan lah, yang paling inget lah di sini, entah lucu atau bikin nangis gitu. Oh iya, pengen tahu aku Mas. Gimana ya Mas ya? Kalau susahnya di peternakan ini, kalau apa waktu susahnya itu, waktu itu apa Mas? Waktu apa nyari dagangan pulang waktu itu dulu Mas ya. Dulu belum banyak lah. Kalau sekarang yang disuruh-suruh ke sana kemari udah banyak. Waktu itu dulu susahnya itu, susah dukanya itu waktu apa Mas? Waktu pulang nggak ada rumput, apa semuanya ngerjain sendiri waktu dulu itu Mas. Yang paling berkesan sampai sekarang ya cuman itu. Jadi malam masih apa Mas? Masih gimana ya? Masih cari pakan ya Mas, intinya Mas. Seperti itu. Iya, Waduh. waktu dulu. Bermodal 4 sapi teman-teman, yang satu masih ada. Nah sekarang ini sudah banyak. Berapa Mas? Kan sampean ditaruh di petani-petani juga ada. Ini Kalau terhitung nggak sih Mas? Kalau di indukan di tempatnya petani ada, kalau 32 ada Mas. Waduh. 32. Banyak itu Bro. Iya. Itu ya murni berawal dari 4 tadi dagang. Iya Mas, ada untung, ada sapi taruh sana gitu Mas. Iya, cuman gitu. Kalau saya cuman kayak gitu Mas. Dari dulu kalau dapat untung dikit saya kumpulkan, nanti kalau udah dapat sapi, kalau sekarang saya nggak mampu Mas kalau ngerawat sendiri. Nah, saya rawatkan sama orang. Kayak nanti gitu. Kalau menghasilkan pedet sampean yang juga, ambil gitu ya. Jadi jadi ini teman-teman, apa Mas Ibu tuh nggak pure hanya beli saja. Jadi petani itu dikasih apa modal ya Mas, modal atau indukan untuk nanti gitu, dibuat dagangannya beliau gitu. Ini gitu ya Mas intinya walaupun tidak gitu, hanya dari itu gitu. Wah, itu tadi teman-teman, kita ngobrolnya sama Mas Iput luar biasa. Mas, ini Mas, saya akan kesini nih, Nyun Sewu kan bareng sama konsentrat Esfit. Ini terus terang teman-teman, aku kesini kebetulan Mas Iput ini jadi agen di Tulungagung. Ini penjualan Esfit di sini gimana? Ini jujur aku nggak mau aku selalu kalau konten ini tak ngomong jujur teman-teman. Iya. Ya seharusnya jujur. Aku jujur. Iya. Kalau jelek katakan jelek, kalau kurang katakan kurang. Kalau saya itu gini Mas, kalau penjualan Esfit itu kan dulu ya Mas ya, dulu waktu kan saya kenalnya Esfit itu dari sejarahnya Mas ya. Ya dari dulu lah sejarahnya dulu kan, sampai kenal sama sampean, sampai kenal sama Mas Esa. Itu kan dulu itu waktu saya kenal pertama Esfit itu kan saya nengok sapi sama kirim sapi ke Malang, ke Mas Rudi ya. Ya di situ itu saya lihat gambarannya apa. Dulu kan waktu itu kan nggak ada toh Mas. Esfit di sini kan nggak ada. Nggak ada, memang baru. Memang baru-barunya itu kan nggak ada. Nah saya ngambil dari sana Mas.
ngambil sendiri mas saya. Ngambil sendiri. Iya, cuma stok yang di kandangnya Mas Rudi, air pump itu tempatnya Mas Rudi itu saya ambil 10 entah 5 gitu saya bawa pulang. Saya kasih makan ke sapi-sapi saya dulu, sapi rawatan itu gimana perkembangannya gitu. Kalau nggak seperti itu saya nggak berani mas, terus mengambil gitu nggak berani. Nanti cuman promosi toh nggak apa kan ya nggak etis lah mas. Iya, aku kan juga gitu mas, walaupun konten gini aku bukan hanya promosi tapi aku selalu tanya pemakai secara jujur. Nah, makanya itu saya pakai yang sapi saya dulu punya induan, yang banyakan kan induan mas. Juga punya pedetan itu saya kasih yang ini kurang cocok, saya kasih yang itu kurang cocok. Nah akhirnya kenapa kita harus gimana ya mas, nyomber itu nggak perlu lah kita bercampur-campur yang ini, yang itu, yang ini. Kalau simpelnya aja ada kan gitu. Nah jadi waktu itu saya kasih yang apa dulu, oh perkembangannya kurang bagus, saya ganti lagi. Soalnya kan Speed banyak toh mas, banyak ada yang indukan yang menengah ke atas ada, yang laktasi tinggi, yang susunya kurang bagus, ambingnya susu kurang bagus, nah dikasih yang laktasi tinggi. Kalau yang udah bagus nggak usah dikasih laktasi tinggi, dikasih aja yang indukan biasa, seperti yang saya pakai itu mas, seperti yang saya pakai itu. Sudah cukup. Kayak itu, iya. Ya, saya sudah itu kan udah hasilnya udah memuaskan lah. Saya anggap itu udah pantas di peternakan saya, di ngon-ngon saya ini. Nah akhirnya itulah mas, orang tani sama tanya sama saya kan, setiap apa beli sapi yang ditanya, yang dilihat dulu pasti apa mas, enggak ingonnya saya dulu. Nah, kok bisa gemuk, kok bisa pedet, umur 5 bulan bisa segitu kan gitu loh. Nah akhirnya tanya mas, iki pakannya apa, comberannya apa gitu. Nah tak kasih tahu itu mas. Nah sekarang alhamdulillah kalau petani-petani saya, alhamdulillah ya mas ya ini semua ikut pakai Speed semua. Bahkan 1 bulan itu saya bisa kirim 5 kali mas, 5 kali 4 kali 5 ton mas, 5 kali 25 ton iya 1 bulan. Iya luar biasa. Makanya itu ini aku tanya jujur bro, jujur ini mas, 5 ton ini ya ada ini ya. Ini mas kebetulan kita kan di Tulungagung ya, Tulungagung sampai menjadi agen yang kirim-kirim ke petani-petani. Bisa ngantar juga mas, kalau bisa ngantar mas, siap mengantarkan. Ini kalau ada yang mau ke sini alamatnya di mana mas? Kalau yang mau ke sini dari mana ya mas ya? Corone Tulungagung Selatan, ujung kidul. Ini di Desa Besole, Dusun Banaran mas. Dusun Banaran. Iya, Dusun Banaran Desa Besole. Pokoknya Tugu Wayang mlebu ngidul wis bener lah itu. Nomor HP-nya biar enak kalau share log. Nomor HP-nya 0823 833 70573 mas. Nah itu tadi untuk kontak personnya atau alamatnya. Jadi teman-teman daerah Tulungagung yang biasanya japri saya di Tulungagung, kemana mas belinya, ini wes dihubungi itu, insya Allah nanti Mas Iput sambil berburu pedet diantar mas, sama luru-luru gawe ngantar pedet sama cari pedet ya mas. Sampai Trenggalek pun saya juga Trenggalek mas. Oh teman-teman dari Trenggalek pun mau melayani semua dilayani mas. Kalau dari tempat saya ini dari Trenggalek dekat, dari Kengunut ya dekat tengah-tengah lah mas. Perbatasan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kita nggak bicara konsentrat Speed itu bagus enggak, jadi ada macam-macam varian ya mas ya. Ono sing bagus, ono sing elek, jadi seperti itu. Ya kita itu semuanya itu apa loh mas, tergantung gimana, tergantung pemakaian, tergantung apa. Kalau yang apa, kenapa kalau yang standar aja enaknya ya, kalau harga kalau menengah ke atas, kenapa harus yang kayak yang SPT nanti nggak kuat, sak ngesore lah bawahnya kayak gitulah mas. Harus kita itu pandai dan jeli lah mas. Kalau kayak gitu semuanya itu tergantung pemakaiannya gimana. Kalau yang harganya agak atas, yang SPT ngasihnya ya nggak begitu banyak. Tapi kalau yang
harganya apa, kalau kan kita bisa banyak mas ngasihnya. Okay. Kayak gitu. Ya, enaknya itu kalau konsentrat ini, SPT ini bermacam-macam kita bisa mas. Bisanya dari harga dari sampai yang bawah, dari sampai yang atas kita bisa. Waktu uang kita beli yang kalau pas banyak uang loh mas. Kalau yang pas apa kita beli yang standarnya. Semuanya bagus mas. Saya udah coba kok. Coba seperti itu. Nah, tanya. Kameramen saya tanya mas Pandu. Apa mas? Siap. Ini kan Mas Iput kan wis dari dulu sampai sekarang wis bermain sapi mas ya. iya. Boleh jawab boleh enggak ya mas? Iya. Pernah rugi di angka berapa dan untung paling tinggi angka berapa mas? Pertanyaan. Kalau boleh cerita ya mas ya. Ya kalau untuk kalau rugi mas ya, saya rugi 12 juta sapi satu pernah mas. Satu sapi 12 juta saya pernah. Itu sapi kenapa mas? Itu ya sapi sehat mas. Cuman waktu itu ya gimana mas? Waktu itu keadaannya perjalanannya jauh belinya itu. Waktu itu di sana itu dan di desa pedalaman mas. Makan nggak ada warung mas. Semua kelaparan. Jadi ngemal sapi itu. Waktu ngemal sapi keliru mas. Sapi satu kandang itu 2 mas. Yang satu 12 juta, yang satu 3 juta mas. Kalahnya itu. Tapi ya itu kan semuanya itu bolak-balik ya saya bilang kayak tadi mas. Untung rugi itu udah resiko. Tapi juga pernah untung 30 juta juga pernah. Satu sapi. Wah. Iya. Kayak gitulah mas. Itu cerita. Jadi bolak-balik. Cerita bolak-balik. Makanya kalah, ya, siap kalah, ya siap menang, siap kalah, siap menang. Kalau orang jualan seperti itulah mas. Ada pertanyaan lagi mas kamera, mas Pandu. Oke. Kalau di ini mas, kan sama ngerawat ini mas. Kalau sampean itu disuruh milih atau enak mana sih yang ngerawat sapi? Ini kan sampean bangun kandang baru tuh mas. Iya baru ini. Nah, ini kan saya melihat ada keseriusan untuk ngingu sapi gitu. Gimana? Ada dipeliharakan orang dan juga diternak sendiri. Iya. Dagang aja kan. Dagang aja sama pelihara itu enak mana sih mas? Ya kalau saya gini mas, kalau dagang tok, ya juga nggak enak mas. Nggak enaknya gini, kalau soalnya saya suka sama sapi. Orang kalau dagang cuman nggak suka sama sapi kan nggak bisa memilih bibitan yang bagus gimana, keluarnya gimana kita nggak tahu merasakan. Nah kita kan orang jualan itu kan bermasyarakat mas, bermasyarakat bisa yang itu nanti kalau ada problem gimana di sana ada problem gimana kan kita nggak bisa. Tapi kalau kita ngerawat sendiri, waktu pulang dari nyari dagangan bisa gimana keluh kesahnya apa itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan petani juga kita bisa merasakan mas, gitu mas. Jadi kita nggak sewena-wena. Kalau kita apa tok cuman beli itu kita pasti sewena-wena jadi orang. Oke. Gitu loh, Jadi memang itu ya mas ya perlu kita dalami sapi sampai perawatannya gimana gitu susahnya jadi petani itu gimana jadi kita saling merasakan mas. Oke. Begitu. Terima kasih mas Iput, ini salam penutup atau kata-kata penutup untuk konten video ini mas, boleh disampaikan pesan untuk kita kan pemuda mas, kita pesan atau kesan gimana? Yes, pokoknya lek jerene wong Jawa begini mas, katanya itu pokoknya kita itu nggak usah gengsi. Satu nggak usah gengsi, nggak usah gimana ya, kita itu harus semangat. Pokoknya nggak usah gengsi, ngarit janganlah. Orang ngarit itu sebenarnya kaya loh mas. Benar, iya kaya. Kalau nggak kaya, kita kan nggak bisa beli sapi. Iya kan? Nah, tapi di samping itu kan katanya cuman apa pekerjaannya ngarit. Kayaknya rendah, tapi jangan dianggap rendah orang ngarit itu. Begitulah mas. Mungkin rendahnya karena imek kemarin ya. Tapi kan sekarang udah up ya mas. Ya makanya itu. Oke. Ada yang satu lagi yang belum tak tanyakan, Mas Iput ini kan
mereknya namanya Duta Sapi itu Iya, Duta ceritanya Sapi. gimana Mas? Itu nama siapa atau gimana itu? Kalau nama itu kan enggak apa Mas, enggak namanya siapa-siapa, Oh, cuman gitu. dari dulu waktu simbahnya itu kan dulunya Barokah Sapi. Ah. Nah, sekarang saya yang apa? Saya kasih Duta Sapi. Duta Sapi. Iya. Oh. Makanya di depan pun ya juga ada Mas, Berkah Sapi gitu juga ada. Oh gitu. Oh iya ya. Yang samping Duta Sapi. Iya, Duta di Sapi. depannya ya kayak gitu loh. Oh oke. Oke teman-teman, itu mungkin sudah panjang lebar kita ngobrol perjalanannya Mas Iput awal mula sampai kerugian yang ya saya rasa ya besar loh, 12 Besar, juta untuk satu ekor sapi itu ya rodok ngeluh teman-teman. Oke, makasih Mas Iput untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Siap-siap Mas. Nanti oh ya Mas, aku mau request ini dibawa keluar boleh ya? Ya boleh Mas. Oke teman-teman, aku mau ini si pedet aceng, pedet 5 bulan tapi sudah besar, udah kayak matanya udah gini teman-teman. Ayo kita lihat lebih jelas di luar, kalau di sini kurang jelas atau sempit nanti kita keluarkan ke sana bro. Oke, terima kasih teman-teman sudah ngikuti mendengarkan kita ngobrol sama Mas Iput dari Tulungagung ini bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.